Perkenalkan, nama saya Daisy Sulandari, absen 10, dan teman saya Pandey Ketut Ayu Intaniasari, absen 11. Di sini kami akan menjelaskan teknik sampling. Teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Yang pertama yaitu probabilitas sampling. Probabilitas sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Probabilitas sampling ini ada yang pertama, simple random sampling, yang kedua, proportionate stratified random sampling, yang ketiga, disproportionate stratified random sampling, yang keempat, cluster sampling. Nah, yang kedua yaitu non-probabilitas sampling. Non-probabilitas sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Non-probabilitas sampling ada yang pertama sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling incidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian probabilitas sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah teknik penarikan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat 15 populasi dan kita dapat mengambil sampel secara acak sebanyak 4 sampel. Yang kedua yaitu proportional stratified random sampling. Adalah teknik sampling yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Contohnya ada populasi mahasiswa, siswa SMA dan siswa SMP. Di sini kita akan mengambil 60 sampel. Jadi kita mengambil sampel 20 orang mahasiswa, 20 orang siswa SMA dan 20 orang siswa SMP. Yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berstrata secara kurang atau tidak proporsional. Contohnya ada populasi mahasiswa, siswa SMA dan siswa SMP. Di sini kita akan mengambil 60 sampel. Jadi kita mengambil sampel 10 orang mahasiswa, 20 orang siswa SMA dan 30 orang siswa SMP. Yang keempat yaitu cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling yang digunakan pada kelompok yang mirip namun beragam. Di sini peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok dan akan memilih secara acak kelompok yang akan dijadikan sampel. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat 18 populasi dan dibagi menjadi 6 kelompok. Dari 6 kelompok tersebut kita ambil 2 sampel secara acak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian non-probabilitas sampling. Yang pertama yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya dapat dilihat dari gambar di samping, terdapat 9 populasi yang diberi nomor urut 1 sampai 9. Di sini kita mengambil sampel dengan menggunakan nomor urut kelipatan 3 yaitu urut 3, 6, dan 9. Yang kedua yaitu sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan terpenuhi. Contohnya, yaitu bisa dilihat dari gambar tersebut, kuota yang diminta adalah 4 orang laki-laki berumur di atas 50 tahun. Jadi kita memilih laki-laki dengan ciri-ciri berumur di atas 50 tahun. Contohnya seperti bapak-bapak yang rambutnya sudah berwarna putih dan memiliki kumis yang tebal. Yang ketiga yaitu sampling incidental. Sampling incidental adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak karena suatu kebetulan atau ketersediaan sampel yang ditemui saat penelitian.
Contohnya, peneliti ingin mengetahui bagaimana kepuasan pelanggan yang berkunjung ke restoran makanan cepat saji. Jadi, peneliti akan mewawancarai pengunjung secara acak yang pada saat itu berada di restoran tersebut. Yang keempat yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang membuat para siswa dapat berprestasi di sekolah. Jadi, peneliti mengambil sampel siswa-siswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik di setiap kelas. Yang kelima, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menggunakan semua anggota populasi menjadi sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30. Contohnya, jika terdapat 28 orang siswa yang terseleksi sebagai peserta pertukaran pelajar ke Swiss, maka dalam hal ini jumlah responden kurang dari 30 orang sehingga semua populasi dapat dijadikan sampel. Yang keenam yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada referensi dari sampel awal untuk mendapatkan data dari sampel baru. Contohnya, adanya seorang peneliti ingin meneliti tentang individu tunawisma. Mungkin sulit untuk mendapatkan daftar tunawisma di sebuah kota. Namun peneliti dapat menemukan beberapa individu tunawisma dan kemudian meminta mereka untuk merekrut lebih banyak individu yang mereka kenal sebagai tunawisma untuk dilibatkan dalam peneliti.